Sebelum kalian nonton videonya, jangan lupa subscribe channel DKID, serta turn on tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan ketika kita update video terbaru. Dan dengan mensubscribe channel DKID, kalian bisa berkesempatan memenangkan giveaway menarik dari kita setiap minggunya. Ini adalah part 2 dari video pembahasan kita tentang laptop yang menggunakan RTX. Kalau kemarin ada Predator Triton yang bisa akrobatik, di video ini akan ada mothership ROG yang teknologinya tak kalah antik. Tapi memang harganya ini bikin kita jualan ginjal di apotek. Gak usah kebanyakan dialek, dan jangan lupa untuk komen karena nanti pasti saya lupa-lupa. Aduh, intronya agak maksa cuy. Hai guys, jumpa lagi bersama saya Andika Setiabudi dari DKID, dan di video kali ini kita akan melanjutkan highlight rangkuman laptop yang telah dipamerkan di CES pada tanggal 8 Januari kemarin. Yang highlightnya ini kita khususkan dengan laptop yang menggunakan graphic card seri RTX. Mungkin untuk laptop-laptop lain yang bukan kelas gaming akan kita bahas di next video, dan kali ini kita akan khususkan dulu di segmen gamingnya. Sebelum kita membahas list tersebut, saya akan mencoba menjelaskan dulu apa itu RTX. RTX ini adalah upgradean baru dari sepeda motor racing yang sempat hits di tahun 90-an, yaitu RX King yang suaranya udah mirip tawon kalau lagi PMS. Bercanda guys, jangan kebanyakan bercanda, nanti kayak kemarin saya dimarahin sama netizen. Sekarang serius ya, RTX adalah graphic card dari Nvidia yang diluncurkan sekitar 20 Agustus 2018 lalu, namun yang dilaunching adalah VGA untuk desktop. Dan Januari kemarin yang diluncurkan adalah VGA untuk mobile desktop. Kalau Nvidia yang lama atau seri GTX menggunakan arsitektur yang namanya Pascal, di Nvidia RTX arsitekturnya namanya Turing. Tapi ini bukan Turing keliling pakai RX King tadi ya, kalau itu beda cerita. Kenapa dinamakan Turing? Karena ini diambil dari nama seorang ilmuwan komputer yang hebat di zamannya, yang mungkin kalian juga ada yang kenal, yaitu Alan Turing. Bahasa gampangnya gini aja, RTX adalah updatean dari GTX, dan RTX ini memiliki CUDA cores yang lebih besar ketimbang GTX, namun base clocknya lebih kecil karena alasan efisiensi. Sekarang kita nggak akan membahas secara spesifikasi karena kalian nanti pasti pusing dan langsung close videonya. Jadi saya akan mencoba menjelaskan menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin. Yang pertama, kata RT dari RTX ini bukan singkatan dari rukun tetangga, tapi RT ini adalah Ray Tracing yang merupakan teknologi baru dari Nvidia yang mampu merender cahaya agar terlihat lebih real ketika kita bermain game. Contohnya kalian bisa melihat footage ini. Di game Battlefield ini, ketika tank merek RX King ini menembakkan flamethrowernya ke musuh, kalian akan melihat kalau refleks dari tembakannya ini juga terlihat di bagian aspal dan juga di seragam prajuritnya. Jadi kayak semacam aspalnya ini merefleks api yang dikeluarkan dari tank tadi. Namun jika tanpa menggunakan RTX, refleksinya akan hilang dan menjadi aspal biasa yang sepertinya akan kurang real, karena kalau kejadian real pasti juga akan refleks. Jadi gampangnya itu gini, Ray Tracing ini mengubah semua game lebih masuk akal dengan cara hukum fisika yang ada saat ini. Satu lagi contoh, jika kalian melihat mata dari prajurit ini, kalian akan melihat refleksi tentang kejadian perang yang ada di depannya. Dan kalau secara FPS ketika bermain game, RTX unggul jauh dibandingkan dengan seri Pascal atau GTX jika digunakan untuk bermain game di resolusi 4K. Oke, jadi itu adalah pembahasan sederhana yang sangat singkat mengenai RTX. Untuk lebih jelasnya tentang RTX, mungkin akan kita bahas sendiri di satu video yang panjang agar lebih jelas. Dan sekarang kita masuk ke pembahasan utama mengenai list laptop yang menggunakan RTX. Razer Blade R15. Razer Blade R15 ini adalah laptop gaming terkecil untuk saat ini, dengan beratnya ini hanya 2 kg, dan ini tipis banget, ketebalannya hanya 1,7 cm. Namun meskipun kecilnya seperti dimensi Ultrabook, spesifikasinya tidak menggunakan CPU U series atau ultra low power, dan graphic cardnya juga tidak menggunakan Nvidia MX series. Spesifikasinya ini sadis abis dengan menggunakan Intel Core i7 8750H dan pilihan model untuk RTX 2060, 2070 Max-Q Design, dan 2080 Max-Q Design. RAM-nya 16GB yang bisa kalian upgrade sampai 64GB. Storage-nya menggunakan SSD tipe NVMe yang bisa terbaca sampai 1TB. Dan layarnya ini sudah menggunakan OLED version dengan resolusi Full HD dan ada pilihan lain untuk resolusi 4K. Dan kabarnya akan ada juga yang menggunakan layar 4K dengan refresh rate 240Hz. Wah, kalian bisa bayangkan ya gimana main game menggunakan RTX 2080 dengan refresh rate 240Hz. Tapi sayangnya di Indonesia ping internetnya ini masih agak noob. Jadi kalau gambar gamenya udah bagus tapi ping internetnya nge-lag, ya kan
auto kesel. Semua SKU untuk Razer Blade 15 memiliki keyboard yang dinamai Razer Chroma Backlighting yang warnanya bisa di-customize per tombol, dan di sebelah keyboardnya ini terdapat speaker yang mengarah langsung ke pengguna, jadi mendengarkan musik atau bermain game akan terasa lebih real. Dan tombol powernya ini juga cukup unik, berada di speaker sebelah kanan yang menurut saya terlihat lebih elegan. Dan menurut saya Razer Blade 15 ini adalah laptop gaming tercantik untuk saat ini dari segi desain, dan ini adalah laptop favorit saya dari segi desain. ROG Mothership. ROG Mothership ini adalah saingan dari Predator Triton 900 yang kita bahas kemarin, dan laptop ini tidak kalah akrobatik. Kalau laptop gaming biasanya kita buka dari depan dan kita langsung dihadapkan dengan keyboard dan layar. Namun Mothership ROG ini membukanya sedikit berbeda. Pertama, kalian harus menegakkan laptopnya, lalu sebuah penyangga akan keluar dan membuka keyboardnya ini dari atas. Keyboardnya juga bekerja secara wireless, jadi kalian bisa mengganti keyboardnya apabila kalian merasa keyboard dari ROG Mothership ini kurang mekanikal untuk bermain game. Jadi bayangkan saja Mothership ini adalah all-in-one desktop, tapi versi gaming. Dan karena sistemnya sama seperti all-in-one, semua motherboard dan part-partnya ada di dalam screen, dan spesifikasinya bisa dibilang mentok karena Mothership menggunakan Intel Core i9 9900K dengan graphic card 2080 full version, bukan yang Max-Q design. Kemudian RAM-nya menggunakan 32GB yang bisa di-upgrade sampai 64GB. Uniknya lagi, Mothership ROG ini memiliki 3 slot SSD NVMe yang satunya sudah terisi dengan 512GB dan 2 slot lagi kosong. Sayangnya, resolusi layarnya masih belum 4K dan refresh rate-nya masih 144Hz, tapi color gambitnya sudah hampir 100%. Jadi buat konten kreator, Mothership ROG ini saya rasa akan overkill banget. Kemudian untuk sistem fan-nya ada di bagian bawah screen, dan ketika layarnya ini tegak, sistem airflow-nya menjadi lebih maksimal, sehingga Intel Core i9 dan RTX 2080, kata Asus, tidak akan mengalami thermal throttling. Dan karena keyboard dari Mothership ROG ini wireless, jadi enaknya kalian tidak akan merasakan panas di keyboard. Jadi meskipun kalian menggunakan keyboardnya dalam jangka waktu panjang, tangan kalian tidak akan melepuh karena panasnya keluar dari belakang layar yang sama sekali tidak menghadap ke kalian. Dell G5 dan G7. Dell adalah pemenang dari ajang CES 2019 Januari kemarin untuk kategori Innovation Honor. Dan di kelas laptop gamingnya, selain Alienware, Dell juga memamerkan Dell G5 dan G7. Banyak sekali upgrade dari seri sebelumnya. Di seri kali ini, Dell memiliki opsi layar OLED dengan Full HD display dan refresh rate 144Hz, thinner bezel dan lebih tipis dari seri sebelumnya, ketipisannya hanya 1,9 cm. Kemudian dari segi keyboard, Dell G5 dan G7 sudah RGB, tidak seperti varian sebelumnya yang hanya single LED backlight. Untuk spesifikasinya, Dell menawarkan opsi Intel Core i7 8750H dengan RTX 2080 full version, 256GB SSD dan 2TB hard disk. Untuk harganya sendiri sekitar $1.099 atau 15 juta rupiah, tapi itu adalah harga starting dari sana. Nggak tahu lagi kalau masuk Indonesia jadinya berapa, mungkin sekitar 18 atau 20 juta. Dan kalau menurut saya secara desain memang Dell ini biasa aja. Tapi buat kalian yang mencari laptop dengan price to performance, bisa dibilang Dell ini adalah pilihannya. Karena Dell ini adalah pilihan laptop RTX dengan harga termurah. Kemudian untuk seri Dell G5 dan G7, ada special atau SE version, namun yang membedakan hanya di warnanya saja. Untuk SE version, kalian akan mendapatkan warna putih. Gigabyte Aero 15. Salah satu fitur menarik dari Gigabyte adalah adanya Microsoft Azure AI yang membaca aplikasi yang sedang kalian jalankan. Jadi misalkan kalian bermain PUBG dan mendapatkan sekitar 50 FPS, dengan Microsoft Azure AI ini kalian akan mendapatkan FPS tambahan menjadi sekitar 60 FPS. Dan kalau teknologi Azure ini seperti yang diiklankan, buat kalian para konten kreator, mengedit video di Adobe Premiere Pro atau After Effects akan lebih cepat 30% apabila menggunakan teknologi AI ini. Kalau dari segi desain, Aero 15 ini warnanya all black dengan finishing carbon fiber. Dan Aero 15 ini juga tidak terlalu berat, beratnya hanya sekitar 2 kg dan dimensi ketebalannya 2 cm. Cukup ringan untuk sekelas laptop gaming, dan spesifikasinya Aero 15 ini dibekali dengan Intel Core i9 8950HK dengan VGA card-nya RTX 28GB Max-Q design, 32GB RAM yang bisa di-upgrade sampai 64GB dan 2TB storage tipe SSD. SSD 2TB, jadi kalian punya 2TB SSD, ini buat nyimpen JAV atau nyimpen apapun juga auto kenceng ya. Dan sekarang Gigabyte Aero 15, keyboardnya sudah RGB individual, atau kalian bisa customize warna keyboardnya sesuai dengan mood kalian. Untuk layarnya sendiri juga tidak tanggung-tanggung, resolusinya sudah 4K dengan 100% color game mode dan 144Hz refresh rate. Untuk harganya sendiri starting from $2.299 atau sekitar 32 juta rupiah. Untuk portnya menurut saya juga sudah lengkap, sudah ada USB Thunderbolt 3
dan full size slot SD card buat kalian konten kreator, memindahkan video akan lebih mudah. Tapi sayangnya kalau secara desain ya, ini menurut saya pribadi ya, tidak ada yang spesial dari Aero 15 ini, terutama di bagian logo Gigabyte yang ada di belakang, menurut saya kurang mantul lah ya. Tapi kalau desain memang semuanya tergantung ke selera masing-masing. Lenovo Legion Y540 dan Y740. Secara desain tidak ada perubahan yang signifikan dari seri Y530 ke Y540 atau juga Y730 ke Y740. Bahkan dari segi video iklan pun tidak ada perubahan, hanya diganti tulisan Y530 ke Y540 dan ada tambahan tulisan RTX saja. Dan desainnya sama seperti tahun kemarin dengan finishingnya all black dan tidak ada gaming look sama sekali. Jadi ini adalah sebuah laptop yang bisa kalian buat kerja sekaligus game, karena desainnya yang kalem dan tidak terlalu rame menurut saya. Namun untuk Y730 agak sedikit rame karena selain keyboardnya yang RGB, untuk portnya ini juga bisa menyala kelap-kelip, udah kayak di diskotik di pasar malam gitu. Namun katanya Lenovo tahun ini kipasnya di-upgrade menjadi 35% lebih efisien. Tapi ini masih katanya ya. Untuk realnya nanti kita review sendiri pas barangnya sudah ada. Dan kalau jeroannya sih sudah pasti di-upgrade. Untuk i540 menggunakan Intel Core i7 8750H dengan VGA card RTX 2060. Tapi kalau seri Y730, VGA-nya ada dua opsi, yaitu 2070 dan 2080 Max-Q design. Dan untuk RAM-nya up to 32GB dengan storage 512GB. Namun kalian juga bisa memilih opsi untuk Intel Optane. Untuk harganya starting from $929 untuk i540 atau sekitar 13 juta, dan untuk Y740 starting from $1749 atau sekitar 24 juta rupiah. Oke guys, cukup sekian video kita kali ini. Dan sebenarnya masih banyak laptop gaming yang menggunakan RTX seperti Asus Zephyrus, Aorus, dan GL703. Namun untuk yang lainnya mungkin akan kita bahas di lain hari. Dan kesimpulan video kita kali ini adalah, buat kalian yang sabar, mungkin bisa menunggu beberapa waktu untuk membeli laptop dengan RTX ini. Karena dari segi gambar, ketika bermain game menggunakan RTX memang lebih terasa real. Ya, mungkin 2 atau 3 bulan lagi produk-produk ini sudah bisa kalian nikmati dan sudah masuk Indonesia. Dan kalau kalian belum mampu membeli seri RTX, varian GTX juga mungkin harganya akan turun dengan adanya RTX ini. Jadi buat kalian yang suka ngegame namun tabungannya belum cukup, ya sementara beli dulu yang seri GTX selagi menabung untuk membeli yang seri RTX. Karena untuk game kompetitif yang penting adalah skill dan cheat yang kalian miliki. Oke guys, cukup sekian video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa membenarkannya di kolom komentar. Saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.